Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ada sebuah fun fact yang cukup menarik di Indonesia, yaitu Indonesia sebagai negara yang warganya paling religius, yang jumlah masjidnya paling banyak, yang kemudian jumlah ustadznya juga adalah yang paling banyak di seluruh dunia. Ternyata Indonesia juga adalah negara dengan sugar daddy terbanyak nomor 2 di Asia. Dan Indonesia hanya kalah oleh India dengan jumlah sugar daddy yang mencapai sekitar 60.000 orang, dengan masing-masing memiliki satu atau beberapa simpanan. Ya, kita tahu bahwa yang dimaksud dengan sugar daddy itu adalah seorang pria yang mapan, yang memiliki hubungan tidak sah dengan perempuan, satu atau beberapa di antaranya, yang mereka dikasih fasilitas, dikasih nafkah, dikasih tunjangan hidup, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jumlah sugar daddy yang begitu banyaknya di Indonesia, itu beberapa di antaranya harus kita golongkan atau kategorikan sebagai pejabat. Dan itu sudah kita ketahui bersama. Dan bagaimana dengan si wanita-wanita simpanannya itu? Ya, kita dalam hal ini seringkali menganggap bahwa wanita simpanan itu atau PSK yang menjadi langganan mereka itu ada di posisi yang inferior, submisif, tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi korban dan sebagainya. Ya, itu benar, tetapi ada sesuatu yang harusnya dijelaskan secara lebih kompleks, yaitu bahwa di dunia modern saat ini, perempuan-perempuan yang menjadi simpanan atau PSK itu tidak melulu hanya dijadikan sebagai alat buang cairan lengket itu, tetapi juga lebih luas daripada itu. Saya menemukan ada 2 atau 3 buku yang terbit di negara barat yang menjelaskan bahwa praktek-praktek di mana perempuan dijadikan simpanan dan sebagainya untuk kepentingan spionase dan dunia politik itu sudah terjadi selama ribuan tahun dan masih eksis dan relevan sampai zaman sekarang karena mereka memiliki 4 tujuan. Yang pertama, itu adalah mereka dijadikan sebagai alat untuk menjebak lawan politik, dijadikan alat untuk menghasut, dijadikan alat untuk merusak citra, dijadikan alat untuk menciptakan skandal yang besar, bahkan dijadikan alat untuk memeras. Nah, jadi si wanita-wanita itu ada sponsornya, Baraya, dan sponsornya itu biasanya adalah lawan politik atau mata-mata atau agen rahasia dan sebagainya untuk menghancurkan satu persona tertentu. Dalam hal ini, bisakah Kang Ridwan Kamil itu dijadikan sebagai prototipe contoh korban? Tapi ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah bahwa si perempuan-perempuan itu dijadikan sebagai alat tempat pencucian uang. Jadi kalau misalkan Baraya punya duit banyak hasil dari korupsi, Baraya kalau masukin ke dalam bank ada laporannya. Kalau Baraya belikan barang itu juga ada laporannya. Bagaimana caranya untuk bisa menyembunyikan uang itu? Ya berikan kepada simpanan atau PSK itu. Karena kan Baraya sama dia itu tidak diketahui hubungannya oleh publik, itu kan namanya juga rahasia. Karena itu ketika Baraya ngasih ke dia fasilitas begini dan begitu, itu juga tetap aja rahasia. Dan itu adalah salah satu cara yang membuat uang korupsi kita itu nggak ketahuan. Makanya banyak sekali pejabat dan pengusaha di Indonesia yang memiliki simpanan, yang memiliki PSK langganan. Bukan hanya gara-gara mereka benar-benar butuh layanan seksual, tapi karena mereka juga butuh cara untuk bisa menghilangkan jejak korupsi mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa si perempuan-perempuan itu bisa dijadikan sebagai mata-mata, bisa dijadikan sebagai alat untuk mengorek informasi dari lawan politik atau lawan bisnis, atau misalkan musuh dari sebuah negara atau pemerintahan. Itu bisa. Nah, ini juga bisa kita lihat dalam beberapa kasus di mana misalkan ya, saya mohon maaf, ada aktivis di Indonesia, seorang ustadz, seorang habib yang teriak-teriak dan sebagainya, pemarah, tapi ketika misalkan dia disuguhi oleh ya skandal yang berhubungan dengan seksual, maka dia tuh langsung gak berani maju gitu sampai detik ini gitu. Dulu mah sebelum-sebelumnya ngaku siap berani mati, siap masuk penjara dan lain sebagainya, tapi gara-gara kasus itu, entah benar atau salah, kita tidak menyebut itu ya, tapi itu membuat perjuangannya langsung terhenti begitu saja. Nah, sekali lagi kita tidak berbicara tentang figur karena sudah menjadi kesepakatan bersama di channel ini bahwa kita tidak berbicara tentang masalah pribadi, kita berbicara masalah publik gitu ya, dan karena itu mari kita berbicara dalam ranah publik saja. Tapi yang jelas memang salah satu fungsi ketiga dari keberadaan wanita simpanan dan perempuan-perempuan PSK itu sebenarnya adalah untuk mengancam, untuk menteror, untuk memata-matai dari lawan politik, lawan bisnis, lawan pemerintahan kita. Yang keempat, fungsi mereka itu adalah bahwa si perempuan-perempuan itu dijadikan sebagai komoditas.
Jadi untuk tuker-tukeran, jadi misalkan ada project, nah nggak dibayarnya nggak dengan uang, tapi dibayarnya dengan perempuan ini gitu. Dan itu ada di Indonesia. Misalkan kasus tahun 2015 kalau nggak salah, ada seorang artis yang luar biasa kaya, luar biasa terkenal, luar biasa hilir mudik terus-terusan di media massa dan media sosial. Itu tarifnya sekitar 200 juta rupiah untuk short time, untuk sekali curut. Itu 200 juta rupiah. Nah, si artis ini dijadikan alat untuk transaksi. Jadi si pejabat itu kalau misalkan mau menerima keinginan dari pengusaha-pengusaha, nggak dibayarnya pakai uang karena itu nanti berisiko, tapi dibayarnya berkencan dengan seorang perempuan yang sangat terkenal dan sangat cantik itu. Begitu. Nah, kendati hal yang seperti itu sudah lumrah, sudah kita ketahui bersama, dan bahkan bisa dikatakan sudah menjadi rahasia umum, tetapi ini tidak bisa dibongkar oleh siapapun, Baraya. Ini luar biasanya, tidak bisa dibongkar oleh siapapun. Saking tertutupnya, saking rapatnya, itu bahkan media-media massa juga tidak memberitakan tentang figur orang-orang yang suka berlangganan atau yang memiliki simpanan. Bahwa ada PSK-nya yang ketahuan, bisa mucikarinya dipublikasikan, bisa. Tetapi siapa pelanggannya itu tidak pernah ketahuan. Kenapa? Karena ini terkait dengan konspirasi besar yang meliputi seluruh pejabat di Indonesia. Mereka sama-sama tahu dan mereka sama-sama tahu bahwa itu adalah kartu truf yang harus digunakan pada momen dan waktu tertentu. Simak videonya sampai tuntas biar Baraya semakin kaget. Yuk kita mulai. Kalau Baraya percaya pada teori-teori konspirasi di dunia sains, maka hampir pasti Baraya itu adalah orang yang dungu. Saya mohon maaf ya. Tetapi kalau misalkan Baraya percaya pada teori-teori konspirasi di dunia politik, maka hampir pasti Baraya adalah orang yang cerdas. Kenapa seperti itu? Ya karena politik itu tempatnya konspirasi. Dan tidak mungkin ada politik tanpa ada konspirasi. Kemufakatan yang melibatkan banyak orang itu ya hanya ada di dunia politik saja, dan politik dihidupi dari situ. Nah, karena itu ketika misalkan kita berbicara tentang ada orang yang dijebak oleh wanita atau menggunakan wanita dan sebagainya, itu sebenarnya adalah hal yang lumrah. Kita misalkan mengetahui dulu ada seorang ketua KPK yang legend, Pak Antasari Azhar. Itu ternyata kenanya juga adalah gara-gara seorang caddy golf, seorang perempuan. Kemudian ada katanya yang namanya partai politik paling bersih di Indonesia, dulu ngakunya ya, PKS. Itu kenanya juga adalah menggunakan seorang mahasiswi yang cantik yang harganya itu adalah 10 juta rupiah per sekali booking short time gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi itu udah sangat lumrah terkait dengan konspirasi yang dihubungkan dengan perempuan. Nah, terkait dengan Kang Emil atau Kang Ridwan Kamil, kita sepakati bahwa kita tidak berbicara tentang pribadinya dan kita tidak akan berbicara tentang apakah yang dia lakukan itu nyata atau tidak, perselingkuhannya benar atau tidak. Itu bukan urusan kita semua. Tapi mari kita simak apakah ini terkait dengan konspirasi tertentu. Satu, Kang Emil itu adalah seorang yang fenomenal awalnya sebagai wali kota Bandung. Banyak disukai, banget dicintai, bikin gebrakan-gebrakan yang sangat luar biasa dengan wajah yang tampan dan terlihat pemberani. Beliau itu adalah sosok pejabat yang terlihat ideal. Karena itu, maka beliau ngajukan diri sebagai gubernur, dan karena performanya yang baik, maka sebagai gubernur pun dia disambut baik oleh masyarakat dan kinerjanya diakui. Dan beliau itu terus-terusan dispam oleh penghargaan-penghargaan yang sangat luar biasa dan sangat banyak. Nah, karena itu mungkin beliau itu menyadari bahwa wah, saya kayaknya cocok nih kalau misalkan lanjut jadi presiden gitu. Tapi kalau mau jadi presiden harus jadi gubernur Jakarta dulu gitu ya hitungannya. Maka beliau masuk ke Jakarta, tapi kemudian kalah dengan cara mengenaskan karena dibully, dihujat, dijelekan sama warga Jakarta yang ya begitulah kurang lebihnya. Dan setelah itu tiba-tiba karirnya menurun terus-terusan. Setelah kalah di Pilkada Jakarta, kemudian beliau itu dipermasalahkan oleh gubernur berikutnya karena melakukan pemborosan anggaran Jawa Barat, termasuk bikin masjid yang segede gaban yang utangnya diserahkan kepada penerusnya. Kemudian masalah yang berikutnya ternyata ada skandal korupsi. Beliau digeledah rumahnya dan laptopnya atau komputernya itu disita karena urusan yang berhubungan dengan korupsi. Dan ketika beliau sedang suntuk, sedang parah, sedang sedih, bla 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 dan sebagainya, tiba-tiba
entah dari mana ada perempuan model dewasa yang menuntut bahwa Kang Emil itu menghamilinya. Dan kemudian panjang ceritanya begini dan begitu gitu. Kang Emil ya tidak terima kok difitnah kayak gini, kata beliau itu ya. Tapi ya akhirnya bergulir gitu dan seterusnya yang sudah kita tidak usah bicarakan lagi. Tapi intinya adalah kok ini bau-bau konspirasinya kuat gitu. Saya sekali lagi ya, kita tidak menuduh, tidak mengambil kesimpulan apapun, tapi ini bau-bau konspirasinya kuat kok. Karena di tengah isu pagar laut yang sekarang hilang, di tengah isu korupsi Pertamina yang butuh pengalihan, di tengah isu korupsi PLN yang juga butuh pengalihan, kemudian ada ijazah palsu Pak Jokowi yang masih diperdebatkan sampai sekarang, kemudian isu Cortex yang masih belum selesai juga, kemudian ada emas antam dan sebagainya. Dengan begitu banyak berita-berita dan isu-isu yang membombardir media sosial dan media massa kita setiap harinya, tiba-tiba ada yang seperti ini dan benar-benar menyedot perhatian. Bahkan orang Twitter yang katanya pinter-pinter itu pun langsung membahasnya tentang Kang Emil yang itu adalah masalah pribadinya dia gitu, bukan masalah publik gitu. Nah, apakah ini sebenarnya adalah tata cara seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa perempuan-perempuan, maaf ya, PSK, wanita-wanita simpanan dan sebagainya itu bukan hanya berfungsi untuk alat tempat membuang cairan lengket itu, tetapi berfungsi demi tujuan yang lebih besar sebagai mata-mata, alat pemeras, alat menghancurkan citra dan lain sebagainya. Dan karena itu di antara para pejabat, mereka itu memang beredar dan ditukarkan satu sama lain agar para pejabat itu memiliki kartu truf masing-masing, agar mereka bisa mengancam satu sama lain, dan itu menjadi sebuah garansi bahwa saya nggak akan ganggu gugat kamu urusan ini karena saya juga melakukan hal yang seperti itu gitu. Bahkan sejujurnya ada seorang anggota dewan yang mengatakan secara jujur dan terbuka kepada saya bahwa dia juga punya simpanan. Saya tidak tahu apakah dia sedang bercanda atau tidak, saya tidak tahu, tapi dia memang pernah mengakui terbuka juga seperti itu gitu. Dan dia menyebutkan beberapa pejabat lain yang juga seperti itu katanya ya, dan sebagainya. Dan karena itu kita sepakati bahwa ini adalah sesuatu yang sudah umum diketahui. Cuman maksudnya gini Baraya, ketika Kang Emil kemarin itu diserang oleh seorang wanita antah berantah yang begitu, kok berani sih perempuan itu? Nah, pada bagian inilah kita harus berpikir secara lebih mendalam lagi. Saya meyakini bahwa perempuan itu tidak melaporkan, tidak menyampaikan ke publik pengalaman-pengalaman itu tanpa ada backing, tanpa ada orang yang menyuruhnya. Karena apa? Seperti yang diketahui bersama dan seperti yang saya ulang-ulang di video ini, bahwa itu konspirasi besar, itu melibatkan banyak pihak, dan itu tidak akan dikeluarkan, itu tidak akan dipublikasikan kecuali ada tujuan-tujuan yang lebih besar gitu. Ada jebakan dan sebagainya. Coba misalkan Baraya gini ya, ini hanya untuk menjelaskan betapa tertutupnya ini. Tahun 2015 dan kemudian tahun 2021 itu ada skandal di Indonesia di mana artis-artis papan atas di Indonesia ketahuan punya job lain, punya pekerjaan lain, yaitu apa? Sebagai yang job-joban gitu pekerjaannya. Ya gitu ya, dan tarif mereka itu ada yang kisaran 25 juta rupiah untuk model yang awal-awal, ada yang artis yang sampai 100 juta, 120 juta, 200 juta, dan lain sebagainya, dan mahal sekali. Dan itu semuanya ketangkep, orangnya ketangkep, jaringannya ketangkep, mucikarinya ketangkep. Mucikarinya dipublikasikan ke ruang publik, cewek-ceweknya juga ditampilkan ke ruang publik, tetapi pelanggannya itu sama sekali tidak. Padahal yang paling urgen kan sebenarnya adalah pelanggannya. Coba misalkan kita lihat Pak Robi Abbas sebagai seorang mucikari yang pada waktu itu tertangkap, itu bilang kemana-mana bahwa saya tidak akan membicarakan, saya tidak akan mengatakan siapa yang menjadi pelanggannya. Yang jelas ada pengusaha dan ada pejabat, dia mengatakan seperti itu. Tapi ada satu momen di mana dia keceplosan menyebut satu anggota DPR yang dia katakan sebagai pelanggannya. Luar biasanya apa? Tidak berselang 1 hari setelah dia mengungkapkan ada nama pejabat DPR yang gitu, itu polisi langsung mengatakan, Pak Robi Abbas itu cuma salah ucap. Langsung dibantah sama polisinya. Luar biasa kan? Dan setelah itu apa? Semua media massa itu bungkam dan menutup akses terhadap nama orang itu. Nama itu udah disebut sama Pak Robi Abbas, tapi kemudian sekarang hilang di media. Saya kemarin mencoba mengakses, gak ada di mana-mana Baraya. Kalau misalkan Baraya bisa menemukannya silakan ya. Tapi Robi Abbas itu pernah menyebutkan ada nama satu pejabat yang menjadi pelanggan dari prostitusi yang dia kelola. Tapi sekarang tidak ada sama sekali, tertutup semuanya.
Ini luar biasa, bagaimana ada sebuah konspirasi yang besar yang sampai bisa mengendalikan media massa di Indonesia. Kan media massa di Indonesia itu bukan cuma 1, 2, ada ratusan, dan semuanya bungkam. Yang awalnya ada sebutan nama, kemudian hilang semuanya gitu. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Sekali lagi ya Baraya, mucikarinya ada, ketangkap, dan dipublikasikan. Artisnya juga ketangkap dan dipublikasikan, tapi pelanggannya tidak. Nah, bahkan Pak Yusuf Kalla yang tahun 2015 pada waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, itu juga termasuk orang yang menutup-nutupi. Dia bilang, udah nama pejabatnya jangan dipublikasikan karena itu aib. Selevel Wakil Presiden Indonesia, itu sampai ikut menutupi itu. Jadi polisi menutup, media menutupi, Pak Yusuf Kalla juga menutupi. Jadi ini konspirasinya sangat luar biasa besar. Tapi kan itu aib. Ya memang itu aib, makanya jangan diumbar. Makanya si mucikari itu, kalau mucikari boleh diumbar karena itu kepentingan publik. Tapi yang si perempuannya itu kan nggak boleh diumbar. Ini perempuannya nggak diumbar, sedangkan si laki-lakinya pelanggannya nggak. Padahal pelanggannya itu diantaranya adalah pejabat. Jadi rumusannya gini Baraya. Kalau artis yang terlibat pada prostitusi itu harga sekali curutnya itu adalah 200 juta rupiah, sedangkan pejabat-pejabat di Indonesia itu gajinya nggak sebesar itu. Pak Presiden itu gajinya sekitar 70 jutaan. Ya itu udah berbagai tunjangan dimasuk-masukin ke situ gitu ya. Kemudian anggota DPR tuh dengan tunjangan sana sini 40-50 jutaan, oke. Nah, itu per bulan. Nah, kalau mereka mau sewa cewek yang sekali cerutnya aja itu 200 juta, duitnya tuh dari mana? Nah kan itu, jadi masalahnya itu bukan kalau mereka cuma curut-curutan dengan perempuan manapun, ya itu mah silahkan. Kalau mereka mau menebar benih untuk tiket masuk neraka, ya itu mah silahkan. Kalau mereka mau dapat penyakit kelamin, itu juga terserah, itu urusan pribadi mereka. Tapi kalau itu menggunakan uang negara, nah itu yang jadi masalah. Bahwa pejabat-pejabat itu sewa cewek-cewek yang sekali curutnya 200 juta, sedangkan penghasilan bulanannya hanya maksimal 50 juta, maka uang yang sisanya itu dari mana? Itu kan yang harusnya diselidiki. Tapi kok ditutup rapat semuanya? Kenapa pejabat-pejabat, media-media massa, bahkan Wakil Presiden Indonesia menutup mata dan menutup informasi dari situ? Dan saya nggak bisa mengakses ini dari mana sih? Nggak bisa mengakses. Kenapa bisa seperti itu? Tapi itu hanya bisa diakses kalau ada momen-momen tertentu gitu. Dan momennya itu ya biasanya untuk menjatuhkan citra. Jadi pejabat-pejabat di Indonesia yang religius, pejabat di Indonesia yang aktivismenya kuat dan sebagainya, biasanya kenanya itu gara-gara masalah cewek itu gitu. Sisanya enggak. Baraya heran dengan ini, sok sekarang Baraya googling pakai ChatGPT, pakai DeepSeek, pakai apalah segala rupa, cari nama pejabat DPR itu yang pernah disebutkan sama Robi Abbas. Ada kemungkinan dia nggak bisa jawab karena semua akses beritanya hilang. Iya, jadi maksud saya adalah kita sekali lagi ya tidak berbicara soal Kang Emil itu benar atau salah, dia pelakunya atau tidak dan sebagainya, itu urusan dia. Tapi apakah dia termasuk bagian dari orang yang dijatuhkan citranya oleh sebuah konspirasi besar di mana cewek-cewek diperdagangkan sebagai komoditas untuk tujuan-tujuan yang bukan hanya tujuan biologis? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.